Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyikin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang presentasi muncul dan perkembangan VOS 2 IPS kelas 8. Nomor 1, muncul dan perkembangan VOC. Bagian A, terbentuknya VOS. Pada siswa, masih ingatkah kita tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia pada buku kalian di kelas 7 bab 12. Setelah kedatangan ke Indonesia, mereka kemudian saling bersaing dalam perdagangan. Persaingan perdagangan yang terjadi antar bangsa Eropa di Indonesia sangat merugikan Belanda. Oleh karena itu, timbul pemikiran pada orang-orang Belanda agar perusahaan-perusahaan yang bersaing itu menggabungkan diri dalam satu organisasi. Akhirnya mereka membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu VOC. Artinya Persekitaran Hindia Maskapai Timur. VOC terbentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Di Indonesia, VOC memiliki wewenang dan hak-hak antara lain sebagai berikut. Bagian A, hak mendata personil atas dasar sumpah setia. Bagian B, hak melakukan peperangan. Bagian C, hak untuk mengadakan perjanjian dengan penguasa-penguasa di seluruh Asia. Bagian D, hak membentuk tentara dan mendirikan benteng-benteng. Bagian E, hak mengedarkan mata uang. Bagian F, hak memerintah di negeri jajahan. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah yaitu Peter Both pada tahun 1610 sehingga 1619. Pada mulanya Ambon dipilih untuk sebagai pusat kegiatan VOC. Pada periode berikutnya Jakarta dipilih sebagai pusat VOC. B. Perkembangan VOC. Orang-orang VOC mulai menampakkan sifatnya yang congkak, kejam, dan ingin menang sendiri. VOC ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya melalui monopoli perdagangan. VOC mulai ikut campur dalam berbagai konflik antara penguasa yang lain beberapa kerajaan. Di yang perubahan sikap VOC itu telah menimbulkan kekecewaan bagi rakyat dan penguasa di Indonesia. Perubahan sikap itu terutama sekali terjadi masa pemerintahan Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jan Pieterszoon Koen. Untuk dapat menguasai Jayakarta, J.P. Koen kemudian membangun benteng-benteng di sekitar VJBOC sehingga loji semakin besar. Bahkan pada tahun 1619, VOC menyerbu dan membakar kota Jayakarta. Di atas reruntuhan kota itu kemudian dibangun kota baru yang dinamakan Batavia. Dengan dibangunnya benteng-benteng dan loji-loji sebagai pusat kegiatan VOC, maka jalur-jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur khususnya Maluku diadakan perayaan Hongi. C. Perluasan kekuasaan VOC di Indonesia. Untuk semakin memperbesar kekuasaannya di Indonesia, VOC melakukan cara-cara politik David et Impera atau politik adu domba atau tipu muslihat. Misalnya kalau ada persengketaan antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, mereka mencoba membantu salah satu pihak. Dari jasanya itu, mereka mendapatkan imbalan berupa daerah. Hal ini berlangsung setiap kali sehingga di Indonesia semakin banyak daerah koloni orang-orang Eropa terutama Belanda. Sebagai contoh, kerajaan Mataram di Jawa yang dikenal sebagai kerajaan yang besar dan kuat pun akhirnya berhasil dikendalikan VOC. Hal ini terutama terjadi setelah dengan kelicikannya VOC
memaksa Paku Buwono II, Raja Mataram yang sedang kritis sakit keras, untuk menandatangani penyerahan kekuasaan Kerajaan Mataram pada VOC. Dengan politik adu dombanya, VOC berhasil menanamkan kekuasaan dan memaksakan monopoli di Banten. Untuk melebarkan sayap kolonialisme dan imperialismenya di Sumatera, VOC berusaha mengalahkan Portugis di Malaka. Akhirnya pada tahun 1641, VOC berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, kekuatan VOC dikonsentrasikan untuk melebarkan pengaruh kekuasaannya ke Aceh. Sementara di Indonesia bagian timur, VOC semakin kuat setelah berhasil mengalahkan pahlawan Sultan Hasanuddin dari Goa. Kekuasaan VOC berkembang di Kalimantan Selatan setelah VOC berhasil memaksakan kontrak dan monopoli dengan Raja Sulaiman 1787. Di Maluku, dengan taktik mengadu domba, para penguasa, yakni VOC, membantu Putra Alam untuk memerangi Sultan Nuku. Akhirnya Maluku dapat dikendalikan untuk mempertahankan kegiatan monopoli dan kekuasaan. VOC banyak menggunakan kekerasan, misalnya menindak keras para pedagang Makassar di daerah Misol, bahkan Raja dan Kapten Laut Misol juga ditahan 1702. Dari uraian tersebut, bahwa Belanda dengan VOC-nya telah berhasil menguasai Indonesia bagian barat, tengah maupun timur. Dengan politik adu dombanya, akhirnya VOC berhasil menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Beberapa kerajaan di Indonesia akhirnya dalam cengkeraman kekuasaan penjajah. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.